bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka aksi nyata saya sebagai CGP di SDN Cikesik 1 akan mengimaskan tentang budaya positif di SDN Cikesik 1. Cari lima semua berbunyi 1, 2, 3 bersiap berdoa. Kita berdoa sesuai dengan masing-masing berdoa. Kita akan membahas tentang pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif yang dibahas ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi segitiga restitusi. Kasih duit ke saya. Jangan, boleh. 1 juta. Enggak boleh. Boleh, Cik. Benar nggak boleh? Enggak. Ya udah kalau boleh. Apa? Apuran. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Melalui teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, eksplorasi konsep di sini tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila yang saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, sama dari motivasi eksternal. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini nanti kita sebagai guru ya, nanti akhirnya kita harus mengutamakan motivasi internal, ya. Karena di sini tujuannya adalah disiplin positif, ya. Karena tidak sebagai guru kita harus mengutamakan disiplin positif tidak dengan melalui hukuman, ya, terus imbalan atau berupa, kalau imbalan itu kan berbeda-beda ya. Hukuman contohnya berlari, memilih lapangan, itu tidak boleh ya. Jadi ada juga konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak, tetapi sepertinya itu menuju ke hukuman. Itu juga sama. Motivasi eksternal yang harus dihindari kita sebagai guru. Sama dengan orang tua juga di rumah ya, selain bisa digunakan di rumah juga teori ini. Jadi sama di rumah, di sekolah juga harus mengutamakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, resti. Jadi sebelum kita mendidik atau membimbing siswa, nanti sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Apa sih tujuan anak? Apa sih impian anak? Supaya kelasnya bagaimana? Supaya nyaman atau bagaimana? Atau ingin menghargai teman? Nanti semuanya kita seharusnya membuat keyakinan kelas dulu, supaya nanti siswa itu tujuan yang diharapkan di kelas sekolah masing-masing nanti akan tercapai. Nanti konsekuensi tanggung jawab mandiri juga akan menyadari diri sendiri tentang apa itu keyakinan yang harus dilaksanakan di kelas ya. Nanti terakhirnya itu kita bawa ke restitusi kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan budaya positif. Nanti kita sebagai guru kita harus dengan cara restitusi ya. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Pak Rijal, mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Betul. Yang pertama adalah safety ya. Safety itu untuk keselamatan si pengguna kendaraan motor tersebut. Dan yang keduanya yaitu taat aturan, karena itu aturan sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi selaku warga negara yang baik sudah menjadi keharusan bahwa menggunakan helm adalah wajib bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda 2. Bukan hanya untuk keselamatan saja, tapi juga sebagai bentuk bahwa kita ini adalah pribadi yang taat dan patuh pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang lalu lintas. Salah satunya adalah wajib menggunakan helm karena mengendarai roda 2. Tabel T dan tabel Y ya. Jadi yang Y itu terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, yang T tampak seperti, tidak tampak seperti. Di sini ada contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Segitiga restitusi berpengaruh positif terhadap seseorang yang sudah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya adalah orang yang gagal. Yang pertama, menjadi orang yang menyadari semua kesalahan yang dilakukannya dan dengan penuh keyakinan berupa untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua, dia sadar bahwa betul kesalahan yang dilakukannya karena ada kebutuhan yang untuk saat itu tidak terpenuhi. Dia menyadari bahwa kebutuhan memang harus dipenuhi semaksimal mungkin, tetapi dan tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Kemarin masalahnya, kasusnya itu ada dua. Yang pertama kasus tentang dilihat dari kegiatan sehari-hari ini. Kalau istirahat anak itu suka keluar tidak pakai sepatu, ya, dan kos kaki. Kenapa? Terus saya sudah selesaikan contohnya kemarin sudah aksinya tanya, padahal itu sudah lama sekali, tapi dengan keadaan posisi anak yang sedang libur, seharusnya itu pasti diselesaikan pada waktu itu juga. Waktu kita melihat keadaan siswa yang tidak pakai sepatu atau kaos kaki, seharusnya langsung kita sebagai guru itu dari segitiga restitusi yang harus dilakukan. Tapi karena waktunya libur anak-anak, jadi kami hanya mengambil sampel 2 orang siswa saja. Ya. Terus yang kasus yang kedua itu sama ya yang pertama tadi, kebanyakan siswa ada di kelas, contohnya dalam pembelajaran ribut di kelas ya. Kalau lama kelamaan itu kita tidak bisa mengatasinya, nanti tidak akan kondusif ikut pembelajarannya Pak ya. Nah, kita harus ambil itu cari masalah apa yang harus diselesaikan, apakah kita dengan metode pembelajaran yang kurang tepat atau bagaimana, atau dari tadi kebutuhan dasar manusia, apakah siswa tersebut kebutuhan yang belum terpenuhi oleh kita, apakah kesenangannya ya. Memang semua mempunyai kesenangan contohnya dalam siswa tersebut, tetapi kita
kita dengan penghimasan ini bisa memperbaiki diri kita sebagai guru untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak sebagai penghukum, sebagai manajer dan menyelesaikan masalah tersebut ya dengan baik dan mencari solusinya yang terbaik apa ya. Jadi kita tidak boleh menunjukkan siswa tersebut, seharusnya tidak introspeksi diri kepada kita sendiri apa kekurangan kita sehingga siswa tersebut begitu sehingga menimbulkan masalah. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.